Lanjut ya untuk asumsi model klasik. Kemarin kan asumsi untuk model klasik yang secara linear ada berapa syarat supaya model klasik itu terpenuhi? Dari segi apa saja? Ada yang masih ingat? Ada yang multikolinearitas. Setelah multikolinearitas apa? Harus memiliki sifat homoskedastisitas. Kemudian satu lagi apa? Autokorelasi ya. Nah, jadi 3 sifat itu harus dimiliki oleh suatu persamaan yang dimodelkan secara linear. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi, minimal 2 ya memenuhi ya. Kalau misalkan 3-3 yang tidak memenuhi, berarti kita harus cek apakah model itu sudah bagus atau tidak gitu ya. Kalau misalkan dari segi heteroskedastisitasnya itu, kan kita menginginkan bahwa data itu memiliki sifat homoskedastis ya gitu. Kalau misalkan nanti datanya heteroskedastis, kemudian autokorelasinya itu rendah, kemudian kovariansnya itu besar gitu ya. Jadi kita harus melakukan beberapa perbaikan di dalam model kita gitu ya. Nah, karena di ekonomi ini kita banyak menggunakan data-data angka kan kuantitatif ya, misalkan bisa saham, kemudian permintaan dan penawaran suatu barang gitu. Jadi kita banyak menggunakan model-model dari matematis ya. Dan untuk menganalisis apakah itu modelnya sudah baik atau tidak, kita menggunakan banyak ilmu dari analisis data statistik ya. Sudah pernah ambil kan jadi semester 3 ya? Lulus semua kan ya? Jadi sambil diingat-ingat, ada namanya varians, ada kovarian, kemudian ada korelasi, ada autokorelasi, kemudian ada nilai harapan atau ekspektasi dan lain sebagainya gitu. Jadi dipakai di dalam sini. Oke. Nah, harusnya minggu ini tuh dengan Pak Acep ya, tapi karena Pak Acep sedang mengisi perkuliahan di kelas, katanya di kelas internasional, mungkin di ITB ya, jadi tidak bisa mengisi gitu. Jadi tetap di kelas masing-masing. Oke. Nah, di sini ya, yang saya sebutkan tadi bahwa model linearitas itu memiliki 3 sifat ya. Ada yang multikolinearitasnya harus dipenuhi. Kemudian heteroskedastisitasnya harus rendah ya. Dan autokorelasinya juga harus tinggi gitu. Nah, ada yang masih ingat apa bedanya kovarian dengan korelasi? Jangan dulu deh, varian apa dulu varian? Masih ingat nggak? Varian. Varian di ADS. Apa itu varian? Hubungkan dengan min atau rataan. Apa varian itu? Oke, ada yang bisa menjawab tidak? Varian. Kalau misalkan saya punya data ini ada 2 ya. Ada yang seperti ini. Ini kita menggunakan distribusi normal. Nah, ini min-nya 0. Kemudian seperti ini. Nah, oke, min-nya di sini. Nah, kira-kira mana yang variasinya lebih besar? Di data yang pertama atau yang kedua? Mana? Ayo, mana variasinya lebih besar? Varians di sigma 1. Lebih besar mana? Sigma 1 atau sigma 2? Ayo, masih diingat-ingat? Nadia. Kira-kira menurut Nadia di sini variansnya yang mana? Yang lebih besar? Di sigma 1 atau sigma 2? Sigma itu akar dari varians ya. Kalau varians kan sigma kuadrat. Oke. Mana? Di sini lebih besar variansnya. Mana Nadia? Apa belum bangun? Halo? Oke.
Siapa? Dimas? Bisa tidak Dimas? Mana Dimas ini yang besar, lebih besar variansnya? Bentar. Oke, kok diam semua nih? Tebak dulu saja gitu. Nanti kan kalau misalkan salah, bisa kita diskusikan. Oke, mana nih varians yang lebih besar? Ya, kita sambil review. Yang kedua, Bu. Oke, benar Sanas. Karena varians itu apa sih sebenarnya? Ukuran bagaimana si data itu menyebar terhadap rataan gitu ya, jaraknya terhadap rataan. Atau lebar data ini dari rataan ini ya. Kalau misalkan yang ini kan lebih kecil ya rentangnya dari rataan. Kalau ini dia lebih besar, maka variansnya atau datanya lebih beragam gitu. Nah, kalau varians adalah jarak rata-rata ya terhadap nilai rataan ya. Kalau misalkan kovarian itu adalah apa? Ukuran ya, bagaimana dua variabel itu berubah secara bersama-sama. Misalkan kita memiliki ada dua variabel ya, ada multikoliniaritas nih. Model Y-nya adalah beta 1, beta 2X1 ditambah beta 2X2 dan seterusnya. Nah, kalau kovarian, bagaimana sih hubungan dia? Variabel-variabel ini berubah secara bersamaan. Misalkan kita ingin melihat berapa kovarian dari si beta 1 dan beta 2. Nah, bagaimana apakah nanti beta 1 dan beta 2 itu akan berubah secara bersamaan? Berubahnya seperti apa? Apakah sama-sama naik atau sama-sama turun? Atau salah satu naik, salah satu turun ya, gitu. Kalau varian itu pasti satu aja ya, varian X, varian Y. Tapi kalau kovarian itu pasti dua buah variabel gitu. Oke. Kalau misalkan apa? Kovarian, satu lagi korelasi. Kalau korelasi berarti bagaimana ya, yaitu hubungan keeratannya terhadap variabel satu ke variabel lain. Misalkan variabel satu berubah, apakah nanti mempengaruhi perubahan dari variabel kedua, begitu ya, korelasi atau hubungannya linear atau tidak. Nah, di sini kita akan berbicara tentang variabel yang bisa kita modelkan secara linear ya, gitu. Oke, tadi review. Nah, jadi materi utama kita adalah heteroskedastisitas dan autokorelasi, karena multikolinearitas sudah kita bahas di pertemuan 5. Oke, nah ini topik utamanya tentang sifat heteroskedastisitas itu bagaimana, kemudian apa sih yang ditimbulkan karena adanya sifat heteroskedastisitas terhadap data atau model yang kita gunakan. Kemudian apa cirinya bahwa data itu sifatnya adalah heteroskedastisitas ya. Kemudian kalau misalkan kan kita menginginkan ya bahwa data itu kan homogen atau memiliki sifat homoskedastis. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya sudah terlanjur, asalnya sudah heteroskedastisitas, ya berarti kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikan ya gitu. Oke. Pada metode MKT atau metode kuadrat terkecil ya. Mode regresi linear dan regresi berganda. Regresi linear ingat hanya satu variabel bebas dan satu variabel tarikat. Kalau berganda berarti variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Misal ada X1, ada X2 gitu ya. Kalau misalkan kita ingin melihat pengaruh pendapatan itu apa saja sih faktornya gitu. Nah, pasti tidak mungkin hanya linear gitu. Bisa lebih dari satu kan faktor variabel bebasnya gitu. Nah, kalau kita melihat model dari kuadrat terkecil, kita menginginkan apa? Bahwa rataan itu nilainya adalah 0 ya, ekspektasi ya. Dari si variabel X-nya kita harapkan adalah 0. Kemudian apa? Varian yang konstan. Kenapa kita ingin varian yang konstan? Misalkan seperti ini ya. Kita memiliki grafik ini. Begini. Nah, ini 3 dimensi ya. Dan ini misalkan X-nya pendapatan.
kemudian ini tabungan ya. Nah, kan kita memiliki data untuk pendapatan yang rendah misalkan ya, dia nabungnya dia variasinya lumayan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua dia sama ya bentuknya gitu, anggaplah sama gitu. Nah untuk yang data ketiga sama. Nah ini yang dinamakan dengan variasinya konstan ya gitu. Kalau variasi tidak konstan bagaimana? Artinya apa? Si faktor X ini ya, setiap data yang dihasilkan oleh si variabel X ini dia beda-beda variasinya gitu. Ini. Misal ada yang begini, ada yang begini. Nah, ada yang begini. Nah, berarti ini variasinya tidak konstan. Ini var dari EI ini apa? Residualnya ya. Berarti dia konstanta. Nah, kalau ini dia tidak konstan gitu. Dia dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh faktor, misalkan faktor X lainnya gitu. Nah, ini yang diasumsikan dari metode kuadrat terkecil. Oke, asumsi yang ketiga apa? Residual tidak saling berhubungan ya antara pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya. Ya, misalnya kita memiliki suatu multivariabel gitu ya. Misalkan ini tadi beta 1 ditambah beta 2x1 tambah beta 2x3 ya. Ini. Nah, ini kan nanti memiliki residu ya. Misalkan ini memiliki residu, ini memiliki residu. Di mana antara residu satu dengan residu yang lain dia kovariansinya 0. Kalau kovariansinya 0 artinya apa? Dia variabelnya independen. Kalau variansinya 0. Kovarian maaf, independen. Kalau misalkan kovariannya tidak 0 ya berarti dia memiliki hubungan yang kuat ya. Semakin mendekati 1 atau min 1, dia itu memiliki hubungan yang erat gitu. Kalau misalkan mendekati 0, berarti dia hubungannya tidak erat, artinya saling bebas. Berarti independen, dia tidak bergantung dengan variabel ini dan variabel ini gitu. Jadi dia berdiri sendiri. Oke, dari ketiga hal tersebut maka terbentuk estimator ya. Estimator itu pendugaan dari OLS. OLS itu sama saja dengan MKT ya. Optimization least square ya. Kalau ini kan metode kuadrat terkecil. Yang blue yaitu best linear unbiased estimator, yaitu estimator yang baik, kemudian linear dan tidak bias. Kenapa kita menginginkan yang tidak bias? Karena kalau misalkan bias ya, data prediksi kita itu cenderung jauh terhadap data realnya. Berarti kita menginginkan yang tidak bias ya. Kalau bias itu jauh gitu. Pembiasan itu kan berarti kan ada penyimpangan besar gitu. Kalau tidak bias ya berarti dia berhimpit ya antara nilai dugaan kita dengan nilai sebenarnya gitu. Oke. Nah, inilah disebut dengan sifat heteroskedastisitas. Jadi ketiga hal di atas ya, nomor 2 dan 3, yang nomor 2 apa? Yang sigma dari ini adalah konstan ya, gitu. Yang ketiga apa tadi? Kovariansnya antara 1 dengan 2 ya, residualnya itu bernilainya 0. Nah, kalau misalkan faktor nomor 2 dan 3 itu kan harus dipenuhi ya. Kalau misalkan tidak dipenuhi bagaimana? Akan ada konsekuensi yang ditimbulkan dari pendugaan metode OLS gitu. Jadi harus kita ganti, kita tidak bisa menggunakan OLS lagi. Kemudian kedua sifatnya apa? Heteroskedastisitas itu jika residual tidak mempunyai rataan 0 gitu ya. Jadi dia rataan tidak 0, maka tidak akan mempengaruhi slope-nya, tetapi akan mempengaruhi intercept-nya. Jadi kan kalau misalkan kalau kita transformasi ke distribusi normal kan rataan selalu tengah gini ya, gitu. Kenapa dianggapnya ini? Karena kan nilai tengah-tengah. Berarti yang kurang dari rataan itu artinya negatif, lebih dari rataan itu positif. Nah, jika residualnya tidak mempunyai rataan 0 gitu ya, misalkan berpindah nih baik ke sini atau ke sini ya, maka tidak akan mempengaruhi slope-nya. Jadi kemiringannya ini tidak akan berubah, tetapi akan mempengaruhi intercept-nya. Jadi tadi misalnya yang awalnya
interceptnya apa dari satu ini ke sini berapa gitu ya, sekarang berubah gitu. Kemudian apa? Salah satu asumsi penting dalam OLS atau MKT tadi, varians dari residual itu konstan. Ya, misalnya residual itu kan nilai beda nilai ya antara ekspektasi dengan nilai realnya. Nah, kalau misalkan hari ini nih, misalkan sahamnya $10, kita nebaknya $12 gitu. Selisihnya berapa? 2 berarti kan residualnya. Nah, untuk hari besok residualnya 2 terus. Nah, itulah disebut dengan sifat homoskedastisitas. Nah, sehingga kalau tidak memenuhi itu, dia masuknya ke sifat heteroskedastisitas ya. Jadi kuncinya adalah di variannya. Kalau variannya konstan, berarti sifatnya adalah homoskedastisitas dan sebaliknya. Kemudian apa? Heteroskedastisitas dapat ditulis dengan ini ya. Ekspektasi dari ininya adalah dengan I-nya 1, 2, dan N. Oke. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, sudah saya gambarkan ada beberapa tabel kan ya, tabel grafik ya. Yang ini ada yang variasinya konstan, ada yang variasinya tidak konstan. Nah, kenapa sih sebenarnya itu tidak konstan gitu ya? Karena memang misalnya orang mengetik gitu ya. Nah, lama kelamaan mereka akan terbiasa dengan mengetik kan, sehingga apa? Errornya akan rendah. Itu yang membuat dia tidak selalu tidak selalu konstan varians dari residualnya gitu ya. Nah, misalkan apalagi perusahaan kan misalkan semakin maju, dia antara harga bukan harga, misalkan produk yang dijual gitu ya, produk yang dijual dengan produk yang real dijual dengan produk yang istilahnya dimodelkan gitu ya, itu tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu jauh berarti kan dia semakin tidak bagus kan gitu. Jadi dia ada perubahan varians dari residual gitu. Itu ada beberapa faktor juga gitu ya. Tidak selamanya yang homoskedastisitas itu baik juga gitu ya. Nah, itu aja faktornya. Seperti contoh, mana nih? Sebuah perusahaan dalam industri, residual akan sangat berpengaruh dalam besar kecilnya perusahaan. Ya, sehingga perusahaan yang besar memiliki varian residual yang besar dan sebaliknya. Dikarenakan apa? Penjualan perusahaan yang besar lebih fluktuatif daripada penjualan dari perusahaan kecil. Ini kalau misalkan dia sifat penjualannya yang ini ya, yang barang-barangnya itu sifatnya itu tidak terduga. Kalau misalkan sifat terduga, misal kayak beras gitu kan, itu kan cenderung agak konstan ya, berarti kalau misalkan perusahaan yang besar, variasinya itu cenderung akan mengecil. Tapi kalau misalkan untuk barang-barang yang fluktuatif, misalkan seperti saham, kemudian harga emas, itu ketika perusahaannya semakin besar, maka fluktuatifnya akan besar gitu. Jadi dia akan sulit untuk menebak ya, sebenarnya berapa sih gitu nilai realnya gitu dan kalau misalkan kita modelkan itu sama atau tidak gitu. Nah, karena fluktuatif tadi, kemampuan dia untuk memprediksi itu akan lebih sulit ya, sehingga memiliki varian residual yang cukup besar ya. Oke. Sifat dari heteroskedastisitas. Nah, tadi kan kita asumsikan apa sih sebenarnya yang mengakibatkan heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita lihat bahwa dengan adanya heteroskedastisitas menyebabkan pendugaan yang diperoleh akan memiliki karakteristik sebagai berikut ya, karena tadi cenderung dia itu fluktuatif ya, heteroskedastisitas itu apa akibatnya? Pendugaan metode dengan metode kuadrat terkecil masih tidak bias gitu. Pendugaan metode OLS masih linear ya, dia masih bisa mempertahankan sifatnya. Kemudian pendugaan metode OLS tidak lagi mempunyai varian yang minimum ya, karena kalau OLS atau MKT itu kan kita menggunakan prinsip metode kuadrat terkecil ya. Apa yang kita minimumkan yaitu nilai dari residual. Ya, kalau misalkan dia tidak minimum lagi alias dia itu bisa berfluktuatif, variannya apa? Dia tidak bisa memiliki varian yang minimum lagi karena dia selalu berubah-berubah gitu. Oke, jadi dengan adanya heteroskedastisitas, maka estimator ya pendugaan
bagi OLS tidak menghasilkan pendugaan yang blue, tetapi hanya blue. Apa B-nya? Tidak base lagi gitu ya. Tapi tinggal linear unbiased estimator. Gitu. Sampai sini ditanyakan dulu. Oke. Udah, saya lanjutkan. Konsekuensi dari heteroskedastisitas. Nah, apa akibatnya kalau misalkan data yang kita modelkan itu sifatnya adalah heteroskedastisitas? Yang pertama apa? Variannya tidak minimum lagi ya, sudah sebutkan tadi. Varian tidak minimum menyebabkan apa? Perhitungan dari standar error dalam metode OLS tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya ya, gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengukur tingkat kepercayaan dari suatu nilai varians? Kita bisa gunakan apa? Distribusi P atau distribusi F gitu. Nah, apa bedanya? Ada yang masih ingat apa perbedaan uji hipotesis dengan uji F dan uji T? Ada yang masih ingat? Atau T itu biasanya T students ya. Dan di ADS, kalau uji normal kita gunakan apa? F itu varians. Ya, iya benar Dimas. Kemudian kalau uji T apa? Menduga apa? Ya, kalau uji T itu untuk menduga atau untuk mengecek ya kebenaran dari si min. Kalau untuk varians, aduh, ini untuk min. Ini untuk varian. Oke, akibat nomor 1 tadi, standar errornya tidak lagi bisa dipercaya ya, karena bisa sangat besar sekali gitu, atau bahkan mungkin sudah melebihi batas ambang dari standar error ya. Maka apa? Interval pendugaan maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun distribusi F tidak lagi dipercaya untuk evaluasi dari hasil regresi gitu. Jadi konsekuensinya apa kalau misalkan dari heteroskedastisitas itu tidak bisa kita perbaiki gitu ya. Tadi dari uji F dan uji T kita tidak bisa ambil gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu mendeteksi adanya heteroskedastisitas? Yang pertama menggunakan metode yang informal ya atau tidak normal ya atau tidak normal, tidak formal. Pertama kita gunakan metode grafis ini paling mudah. Bagaimana? Kita tinggal plotkan saja gitu antara variabel X dan variabel Y atau variabel bebas dengan variabel terikatnya. Kalau misalkan ini kan kita tarik ya, misalkan ini nih. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia itu tidak linear ya, tidak linearnya banyak sekali. Oke, kemudian dia itu heteroskedastis. Kenapa? Karena variansnya itu cenderung berfluktuatif kan, cenderung itu berubah gitu. Kalau misalkan yang ini dia perubahannya cenderung konstan mungkin ya, nggak terlalu besar gitu. Jadi misalnya rataannya, jadi dia rataan ke sini katakanlah misalkan 2, di sini sekitar 2,5, dari sini misalkan 2 lagi gitu ya. Ini cenderung konstan, makanya kita bisa langsung mendeteksi adanya heteroskedastisitas atau tidak dengan menggunakan pertama adalah metode grafis atau metode grafik ya. Kita bisa langsung plotkan dengan Excel atau misalkan dengan R atau Python juga boleh, terserah mau apa saja. Yang penting kita bisa merepresentasikan grafik ini. Kemudian metode yang kedua apa? Metode PARC ya. Seperti orang ini ya, Korea ya. Nah, ini metode formalnya. Metode PARC itu salah satu dari metode formal, yaitu apa? Pengujian yang menyatakan apa bahwa fungsi heteroskedastisitas itu muncul karena residual bergantung pada variabel independen.
variabel tidak apa? Tidak mandiri ya, berarti apa? Independen. Berarti mandiri ya, tidak bergantung. Berarti variabel, misalkan variabel iya ya, variabel independen. Maaf, sorry. Ini variabel bebas. Ini X-nya. Jadi, dia kenapa tidak bisa konstan residualnya gitu? Karena dia bergantung dari variabel independen yang ada di dalam model. Nah, bentuk fungsi residual dari model regresi dapat dituliskan sebagai berikut ini. Nah, ini variasnya ya. Nah, ini kita lihat bahwa varians pada data KOI itu sama dengan varias konstanta atau rataannya ya, dikali dengan XI, beta, E, VI, di mana E ini adalah apa? Residualnya, pangkat residualnya. Jadi dia kenapa tidak bisa konstan, dia bergantung dengan ini nih. Gitu. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita hitung secara langsung kan susah ya, maka kita transformasi dengan menggunakan logaritma natural ya, dengan ln. Nah, ln kalau perkalian apa? Menjadi penjumlahan. Ini kan menjadi ln dari sigma I kuadrat sama dengan ln ya dari sigma kuadrat. Kok jadi gini tulisannya? Oke, ini ln sigma kuadrat. Kok saya ln gini nulisnya? Ln sigma kuadrat ditambah ln dari XI pangkat beta ditambah ln E P pangkat I. Nah, ini pangkat kan sebenarnya bisa taruh depan ya kalau mau ya. Makanya beta ln XI. Maaf, ini tidak bisa ya, karena ini satu kesatuan. Sorry. Ln sigma kuadrat itu varians gitu. Kalau misalkan kita ubah, nanti kan jadinya simpangan baku ya, itu merubah arti gitu. Jadi dua di sini ini tidak bisa kita letakkan di depan gitu. Kemudian ini beta kita letakkan di depan ya. Nah, ini kan sebenarnya VI dikali ln E. Nah, ln E berapa? 1. Ln itu apa sih sebenarnya? Ln dari sesuatu itu adalah E logaritma dari suatu X. Nah, kalau misalkan kita memiliki ln dari E, artinya apa? E log E kan? Berarti nilainya 1 gitu. Jadi enggak di sini VI dikali 1. Ya. Varians dari residual dan VI itu adalah residualnya gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Next ya. Nah, cara metode selanjutnya, masih metode Park, ini varians dari residual atau sigma kuadratnya ya. Populasinya tidak diketahui. Jadi misalkan populasi tidak diketahui dari segi jumlah tidak diketahui, sehingga si Park ini memberikan saran untuk menggunakan residual dari regresi EI kuadrat. Nah, kita coba lihat di belakang tadi. Nah, ini kan varians dari populasi ya. Kalau varians dari sampel itu kan S ya simbolnya ya, D kuadrat. Nah, kalau misalkan varians dari residual, ini kan mewakili populasi nih sigma yang ini. Nah, kalau misalkan dia tidak diketahui gitu, tidak informasi dari populasi, maka kita bisa mengganti si varians ini ya dengan menggunakan ini. Ya. Residual dari regresi ini. Nah, ini kan masih residual regresi ya. Nah, nama lain dari residual regresi itu adalah mu i ya, kita ganti dengan ini. Nah, ini dapat dari mana? Residual regresi kita bisa mendapatkan dari apa? Bisa kita gunakan dari grafik ya, terus kita bisa lihat berapa residualnya gitu. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Ya. Kita bisa nanti dapat dari ini kan nanti ada angkanya. Nanti kita dapat berapa sih variasinya gitu. Kalau ini kan
pemodelannya ya gitu. Nah, berdasarkan uji statistik pendugaan beta atau estimator dari beta pada persamaan di atas, maka beta tidak signifikan melalui uji T gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengambil tidak bisa mengambil asumsi ini. Kan ada tolak H0, terima H0 gitu kan ya. Nah, kalau misalkan dia tidak memenuhi, maka beta itu tidak signifikan melalui uji T. Maka apa dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Ya kan? Jadi kalau misalkan tidak signifikan, berarti tidak ada heteroskedastisitas. Artinya apa? Homoskedastis. Ya nanti kan kita ini kan dapat ininya ya, ada angkanya ya di sini. Kemudian di sini ada nilainya nih. Nah, kita akan mendapatkan apa? Ada betanya kan. Nah, kita tes betanya dia terhadap uji T signifikan atau tidak. Kalau dia tidak signifikan, berarti dia modelnya adalah homoskedastisitas. Nah, itu adalah cara mendeteksi heteroskedastisitas. Kalau misalkan dia signifikan terhadap uji T, artinya dia heteroskedastisitas. Gitu. Itu cara kedua untuk mendeteksi ada tidaknya sifat heteroskedastisitas di dalam model kita. Gitu. Ya. Oke. Di sini ada penambahan. Varians dari residual itu tidak bergantung dari variabel independen. Gitu. Ini kalau misalkan homoskedastisitas ya. Kalau homoskedastisitas ya berarti dia itu variasinya tetap gitu. Kalau misalkan heteroskedastisitas apa? Variasinya tidak tetap. Karena apa? Dia dipengaruhi oleh variabel independen, variabel bebasnya gitu. Lawannya ya. Oke. Nah, kemudian jika B, kalau tadi kan tidak signifikan ya. Kalau tidak signifikan artinya homoskedastis. Bagaimana kalau beta itu signifikan secara statistik? Maka persamaan atau model yang mempunyai sifat heteroskedastisitas. Nah, bagaimana melakukan metode ini? Pertama adalah menghitung berapa sih nilai residualnya, ya, yang V-nya gitu. Melalui regresi terhadap nilai residual kuadrat pada persamaan ini, ya kita bisa mencari berapa sih VI-nya kan. Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya. Gitu. Jadi kan nanti di sini kita dapat residualnya ya. Dapat residual. Nah, ini sebenarnya bisa ditransformasi ke logaritma natural. Oke? Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai residual. Nah, kita tes residual ini terhadap uji T. Ya, kalau misalkan nilai uji T-nya ini masih lebih kecil daripada T tabel, maka ya sudah gitu. Meskipun heteroskedastisitas, namun dia itu tidak memiliki masalah yang besar gitu, masih bisa kita pakai model itu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nilai T hitung lebih besar, berarti heteroskedastisitasnya dia sudah melampaui syarat diperbolehkannya gitu. Ya. Oke, memang sebaiknya kan homoskedastis, tapi kan ya di lapangan kan seperti tadi ya perusahaan itu kan tidak selamanya homoskedastis. Nah, di tahap mana sih heteroskedastis itu masih bisa kita terima gitu. Nah, kita bisa menggunakan uji PARC ya. Tadi uji PARC itu untuk menemukan apa? Heteroskedastis atau tidak. Kalau misalkan sudah heteroskedastis, kita melakukan langkah-langkah ini untuk mengecek dia itu heteroskedastisitasnya bermasalah atau tidak gitu. Masih bisa kita lanjutkan atau tidak seperti itu ya. Ya, ditanyakan dulu sampai sini. Ya, saya lanjut. Yang kedua adalah metode korelasi dari Spearman. Persamaan umum dari korelasi Spearman adalah ini ya, RS. Ini korelasi dari Spearman. Nilainya adalah 1 min F sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. Di mana D itu adalah perbedaan rank antara residual. X adalah variabel independen dan N adalah jumlah yang diobservasi. Dari rumus tadi kita dapatkan apa sih gitu ya? Kita bisa menghitung nilai residual dulu, mencari nilai absolut dan mengurutkan dari nilai paling besar
atau sebaliknya. Jadi kan tadi kita bisa mencari ya RS ya. Bentar. Metode Spearman. Kemudian, nah pertama kita menghitung dari residual ya. Kenapa kita selalu menghitung residual? Karena kan kita titik kita itu menentukan dia itu heteroskidastisitas atau homoskidastisitas dilihat dari residualnya. Kalau misalkan residualnya itu variansnya itu tetap ya, berarti dia masuknya ke homoskidastis gitu. Nah, kemudian apa? Mencari nilai absolut dan mengurutkan dari nilai paling besar atau sebaliknya. Jadi residualnya kalau misalkan heteroskidastisitas kan dia memiliki apa ya, tidak konstan kan. Nah, berarti kita urutkan nih dari nilai paling kecil ke nilai paling besar. Sama dengan X. X itu kan pasti ada data yang paling kecil ke data yang paling besar ya. Ya, jadi kita bisa mencari korelasi dari Spearman ini gitu. Kita asumsikan bahwa koefisien korelasi rank dari populasi adalah rho S-nya 0. Korelasi itu apa? Masih ingat? Korelasi. Atau ini apa tadi korelasi? Hubungan linearitas ya antara variabel satu dengan variabel yang lain gitu. Oke, tadi langkah ketiga, kemudian kita masuk ke langkah 4. Asumsikan bahwa koefisien korelasi rank dari populasi atau rho S-nya itu sama dengan 0 dan nilai N-nya lebih dari 8 gitu. Nah, sehingga signifikansi dari sampel rank korelasi Spearman RS yang dapat diuji, tadi kan kita menggunakan ini ya yang di awal. Nah, ini kan susah nih, kita harus cari DF-nya, map DI-nya gitu. Nah, kita bisa menggunakan sifat ini dengan asumsi apa? Bahwa koefisien korelasi antara rank populasinya itu 0. Kemudian apa? Jumlah yang kita observasi lebih dari 8. Berarti kita bisa gunakan nilai ini ya. Jadi ini RS bisa dibalikan, RS. Nah, ini tadi kita dapat RS-nya, kemudian kita nyari T, hitung. Nah, kalau setelah ini kita tes dengan tabel T. Apabila nilai T hitung, ya ini T hitung, lebih besar daripada T tabel, maka heteroskedastisitas. Ya. Tapi yang cari paling mudah, ini kita gunakan metode PAK ya, daripada metode korelasi Spearman gitu. Yang paling mudah lagi apa? Informal, karena kita langsung menguploadkan saja. Nah, tapi itu kerugiannya Pak, kalau misalkan kita menggunakan metode informal yang tabel itu, kita hanya bisa melihat, oh dia heteroskedastisitas saja gitu, tapi kita tidak bisa lebih jauh mendeteksi apakah model ini masih mampu kita gunakan ya, masih layak gitu. Meskipun dia sifatnya adalah heteroskedastisitas, itu kekurangannya. Tapi yang namanya metode lebih rinci pasti ya lebih sulit kan gitu. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Kemudian metode formal yang ketiga adalah Bruce-Pagan. Nah, metode ini dikembangkan oleh seorang matematikawan yang namanya Bruce-Pagan dengan tidak menghilangkan data C dan pengurutan data. Oke, ini varians tadi kalau misalkan heteroskedastisitas kan dia varians residualnya selalu berubah ya, malah tidak konstan. Kalau misalkan menggunakan metode Bruce-Pagan, sigma kuadrat ini ya fungsinya adalah F ya, fungsi dari alfa 1 ditambah alfa 2, Z21 dan seterusnya. Ya, kalau misalkan yang sebelumnya kan ada X, ada beta gitu kan, ada V gitu. Nah, kalau Bruce-Pagan tidak, ini fungsi dari ini sehingga mengakibatkan nilai dari variasnya itu cenderung berubah gitu. Dengan apa? Sigma itu adalah fungsi dari variabel non stokastik
dari Z ya, fungsi yang tidak random gitu. Berarti ini bisa kita ambil dari data-data statistik gitu ya, yang sifatnya itu non stokastik. Dan diasumsikan apa? Bahwa sigma kuadrat itu adalah ini. Gitu. Nah, ini kan fungsi dari ini kan, berarti bisa saja kan bahwa alfa sigma I kuadrat itu adalah alfa 1 dan seterusnya. Bisa jadi ini 0 atau yang ini yang 0 dan kita tidak tahu mana yang 0. Nah, ini kita buat penyederhanaan. Jika apa? Alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa M, nilainya 0 semua. Nah, sehingga apa? Nilai di sini 0 kan? Gitu. Ya tidak. Berarti apa? Nilai dari ragamnya itu akan sama dengan alfa. Gitu. Yang berarti nilainya konstan. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti dia homoskedastis. Kalau misalkan tidak seperti ini, dia ada fungsi Z-nya, fungsi variabel non-stokastik, berarti dia sifatnya adalah heteroskedastisitas. Nah, oleh sebab itu apa? Kalau misalkan kita menemukan yang heteroskedastisitas, kita uji dari sigma kuadrat ya, homoskedastisitas ini, bahwa kita anggap alfa satunya adalah 0 gitu. Nah, nanti kita uji. Kita tolak apa kita terima gitu. Oke. Nah, tadi kita masuk ke langkah-langkah ya. Pertama pasti selalu hitung nilai residual. Kemudian dari nilai residual, kan nilai residual itu kita selalu ada ya, Y pasti ada entah beta 1, beta 2, F1. Nah, di sini ada residualnya. Nah, residual ini kita jumlahkan dibagi N itu kan namanya ini kan varians ya. Kemudian kita cari nilai dari proporsi setiap data, yaitu residualnya dibagi jumlah data. Jadi misalkan residual di data pertama itu 2. Dari berapa? Dari banyaknya data gitu kan, itu proporsi ya. Nah, kemudian kita regresikan ke ini, bentuk dari regresi Bruce-Pagan ya. Oke. Nanti kita akan dapatkan nilai ESS. ESS-nya apa? Adalah ini. Berarti ini 0,5 dari ESS. Exponent sum of square. Dari bersama di atas, maka asumsikan residualnya berdistribusi normal ya. Gitu. Nah, ini adalah mendekati, ini masih ingat nggak distribusi apa? Chi-square ya. Kalau distribusi normal kan dia grafiknya ini nih naik. Distribusi normal. Nah, kalau misalkan distribusi chi-square bagaimana? Dia masih ingat ini di ADS? Kalau chi-square dia bentuknya akan ini ya. Dia lebih condong ke kanan. Nah, tapi semakin dia n-nya mendekati tahingga, dia akan mendekati distribusi normal. Gitu. Nah, tadi apa kita kan akan mendapatkan nilai dari ESS ya. Nah, setelah mendapat nilai ESS, apa dari sini? Selain sum of square-nya, kita akan mendapatkan nilai dari apa eta ini ya. Nah, asumsikan apa residualnya berdistribusi normal. Maka nilai si ini itu mendekati nilai dari distribusi chi-square. Gitu. Nah, atau dengan kata lain apa? Jika ada variabel Z berjumlah M, maka si akan mengikuti distribusi chi-square dengan dB-nya adalah M sama dengan, maaf, dB sama dengan M-1. Nah, kita lihat nih. Ya, kalau misalkan Z-nya ini adalah
variabel yang berjumlah M, misalkan jumlahnya ada 100, maka nilai dari C ini akan mengikuti distribusi chi-square ya. Gitu. Asimptotnya dia akan mendekati, asimptot datarnya dia akan membentuk sebuah distribusi yang chi-square. Oke. Nah, kemudian kita setelah mendapatkan nilai C ini, itu lebih besar dari nilai tabel chi-square atau tidak. Ya, kalau misalkan dia lebih besar, dia sifatnya heteroskedastisitas. Kalau misalkan lebih kecil, berarti dia homoskedastisitas. Nah, itu adalah beberapa cara kita untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam data kita ya. Sebenarnya tidak semuanya heteroskedastisitas itu buruk ya, karena yang kita bahas yang di sebelumnya, memang dari asalnya data itu seperti itu. Mau misalkan kita tambah banyak, kemudian kita bisa kita bersihkan datanya. Kalau misalkan memang sifat datanya seperti itu, ya berarti memang heteroskedastisitas. Nah, lanjutannya di sini, apakah heteroskedastisitas yang kita punya itu masih diambang kewajaran atau tidak gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan cara-cara sebelumnya tadi. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan dia itu heteroskedastisitas ya? Pertama, jika nilai varians residualnya diketahui, ya sigma dari residualnya diketahui, maka perbaikan heteroskedastisitasnya dapat dilakukan melalui metode WLS atau bentuk khusus dari generalized least square. Kalau misalkan variansnya tidak diketahui, maka perbaikan heteroskedastisitasnya kita lakukan dengan metode White atau uji White ya. Nah, sekarang kita masuk ke autokorelasi. Oke, ada yang akan dulu sampai sini? Kita masuk ke autokorelasi ya. Yang akan kita bahas terkait sifat autokorelasi, kemudian konsekuensi adanya autokorelasi, kemudian bagaimana cara kita mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dan langkah-langkah untuk memperbaiki model kita. Oke, yang pertama, apa sih sebenarnya disebut dengan sifat autokorelasi gitu ya? Autokorelasi atau korelasi antara residual ya satu dengan lainnya kita bisa tuliskan dengan seperti ini. Ya, dari E1, EJ itu sama dengan 0. Kalau misalkan dia seperti ini, berarti dia itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain ya, autokorelasinya 0. Autokorelasi paling banyak muncul pada data time series dibandingkan dengan data cross section. Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan data time series dengan data cross section? Di awal ini sudah pernah disinggung. Ada yang masih ingat? Apa yang sudah ambil ADW? Kita pakainya adalah data time series. Apa itu data time series? Bahan apa? Kalau time series itu Bu yang berdasarkan suatu fenomena yang berkaitan dengan perubahan waktu gitu Bu, dari waktu ke waktu. Oke, maaf tadi saya lagi ada ngobrol dengan Pak Teta. Gimana? Tadi siapa yang menjawab? Deborah tadi kayaknya ya? Atau siapa? Iya Bu. Oh ya, apa tadi Deborah? Kalau data time series itu data yang berisi suatu fenomena yang
yang itu perubahannya dari waktu ke waktu, tetap terjadi dari waktu ke waktu, Bu. Oke, benar ya, data yang dia dipengaruhi oleh waktu, atau misalkan kita ambilnya dari waktu ke waktu, dan waktu itu konstan ya, misalkan kita ambilnya dalam satuan detik, dalam satuan jam, satuan hari gitu. Itu data time series. Oke, kalau data cross section apa? Oke, tadi siapa yang jawab? Jaya, data yang direkam selama interval waktu yang konsisten. Ya, benar ya. Konsisten ya, harus sama. Misalkan detik ya detik terus gitu. Oke. Ada lagi selain Deborah dan Jaya yang ingin berpendapat tentang data cross section? Cross apa? Cross section, section. Berarti hanya di seksi itu gitu kan ya. Berarti di part itu. Kalau misalkan kita hubungkan dengan data cross section, itu adalah data yang pengambilannya itu bergantung waktu tertentu gitu. Misal nih, sensus. Nah, sensus kan itu tidak kita lakukan setiap tahun kan. Nah, itu kalau misalkan kita ambilnya misalkan di tahun 2005 gitu ya. Di 2005 kan kita dapat banyak data kan gitu. Ada data misalkan tingkat kematian, tingkat kelahiran, kemudian tingkat misalkan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, data itu diambil langsung satu waktu gitu ya. Atau di periode yang sama gitu. Nah, ini disebutlah data cross section. Nah, tapi data cross section itu juga bisa dijadikan sebagai data time series gitu. Misalkan kita membuatnya adalah dalam rentang berapa sih? 10 tahun ya, yang itu ya, 10 tahun. Misalkan 2005. Kemudian data setelahnya adalah 2015, 2025 dan seterusnya. Gitu. Nah, itu juga boleh dianggap sebagai data cross section, data time series dari data cross section. Asalkan apa? Dia itu konsisten waktunya. Jangan misalkan 10 tahun, besoknya 5 tahun gitu. Nah, itu yang disebut dengan data time series dan data cross section. Nah, autokorelasi ini banyak muncul pada data time series gitu. Kenapa? Karena dia lebih mudah untuk diamati relasinya ya, hubungannya. Apakah nanti X dan Y itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu lebih banyak dimiliki oleh data time series. Kalau misalkan data cross section, misalkan kita data kelahiran. Nah, data kelahiran itu kan langsung bukan berkelahiran, usia ya. Usia misalkan usia di kota ini, usia di kota ini. Nah, itu kan antara kota dengan usia kan tidak saling mempengaruhi gitu kan ya. Ya enggak, berarti autokorelasi itu kurang banyak ditemui di dalam data cross section gitu. Kalau korelasi itu sangat mungkin ditemui ya di data time series gitu. Misalkan saham ini hari ini berapa dipengaruhi oleh apa. Nah, itu sangat mungkin didapatkan di data yang time series gitu. Contohnya dalam data time series yang ada di ekonomi Indonesia yaitu adalah inflasi ya. Inflasi akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia pada saat periode tertentu. Jadi si inflasi ini misalkan kita anggap variabel X ya, dia akan mempengaruhi variabel Y yaitu ekonomi Indonesia gitu. Jadi relasinya atau autokorelasinya sangat kuat. Autokorelasi berarti antara dua buah variabel. Nah, juga saat pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal atau moneter untuk masalah ekonomi. Berarti kalau misalkan kita modelkan, ini tidak bisa linear, ini harus multi-kolinier ya, karena tadi masalah ekonomi, dia disebabkan oleh apa? Inflasi, kemudian kebijakan fiskal, bisa jadi apa? Kurs mata uang dan lain sebagainya itu juga saling complicated gitu ya. Nah, kita harus mengambil mana yang dia itu pengaruhnya besar. Kalau misalkan pengaruhnya kecil, kita bisa reduksi gitu ya. Dalam hal ini, residual berpengaruh terhadap waktu ya, si residualnya ini. Sehingga dia disebutnya apa? Tidak konstan. Gitu. Korelasi antara residual bisa dinyatakan sebagai berikut. Antara residualnya ya. Oke, berarti ini kalau misalkan dia tidak dipengaruhi oleh waktu, dia bisa bernilai kan, artinya tidak sama dengan 0. Autokorelasi bisa terjadi secara positif atau negatif. Misalkan nih, ini saya beri nama grafik 1, salah.
Ini grafik 1, grafik 2, grafik 3, grafik 4. Nah, grafik 1 korelasinya adalah linear positif, kuat. Artinya apa? R-nya atau nilai apa namanya? Linearitasnya itu mendekati 1 atau bukan SK ya, R-nya mendekati 1 gitu. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita lihat untuk grafik pertamanya, korelasinya linear dan positif ya. Ini linear. Karena data-datanya ini, dia itu tidak terlalu jauh ya dengan garis linearitasnya ini. Kemudian dia positif. Kenapa? Karena kalau X naik, Y-nya juga naik gitu. Jadi linear positif. Kemudian grafik 2, korelasi linear positif tapi lemah gitu ya. Kenapa? Dia R-nya mendekati 0. Kalau R mendekati 0 apa? Linearitasnya itu lemah gitu. Linearitas ya, bukan korelasi. Linearitasnya itu lemah. Karena si X-nya ini tidak berada, si Y-nya ini ya, tidak titik-titiknya ini tidak berada dekat dengan garis linear gitu. Tapi korelasinya positif karena X-nya naik, Y-nya naik gitu. Kemudian yang ketiga, korelasi linear negatif. Dia linear ya, titik-titiknya itu berada di sekitar garis linear gitu. Kemudian dia korelasi negatif karena kalau X-nya turun, Y-nya X-nya naik, Y-nya turun gitu. Sebaliknya yang 4 dia korelasinya linear negatif. Ya, lemah tapi gitu. Oke, kalau korelasi itu lebih memperhitungkan bagaimana sih si X ini mempengaruhi si Y gitu ya. Kalau variasi itu kan berarti lebih ke bagaimana data itu menyebar terhadap nilai rataannya gitu kan. Kalau kovarian apa? Apa tadi kovarian? Oke, silakan nanti dicari lagi ya kovarian. Kemudian konsekuensi adanya autokorelasi. Asumsi yang berkaitan dengan residual dalam metode OLS yaitu apa? Pertama, nilai ekspektasi dari residualnya itu adalah 0 gitu. Kemudian variansnya itu bersifat konstan ya atau tetap ya. Ini adalah simbol dari var sigma kuadrat itu. Kemudian apa? Kovarian antara residual satu dengan residual yang lain itu adalah 0 gitu. Artinya dia itu independen gitu variabelnya. Variabel berarti kalau ET itu apa? Residual dari FT. ES berarti residual dari XS. Nah, si XT dan XS itu saling independen satu sama lain gitu. Kalau Y sudah pasti dependen ya gitu karena dia variabel yang terikat, dia membutuhkan nilai X sebagai inputannya gitu. Kemudian model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara residual yang satu dengan residual yang lain, kita gunakan adanya autokorelasi ini ya tujuannya gitu. Kemudian adanya autokorelasi pada model ini, ya ini model multi. Ini multi atau linear? Yes. T sama dengan beta 1, beta 2X-nya ditambah mu T. Linear atau multikolinear?
multilinear. Multilinear ya, karena X-nya itu 1. Kalau X-nya 2, variabel bebasnya 2, berarti multilinear. Nah, ini adalah penduga dari beta 2-nya ya. Nah, beta 2 itu berarti dia yang menghubungkan berapa besar hubungan antara XT dengan YT. Kalau beta 1 berarti apa? Nilai dari YT ketika semua variabelnya itu adalah 0. Variabel bebasnya adalah 0. Penduga varians yang tidak mengandung autokorelasi berarti kita bisa ambil dari varians beta 2. Kan kita sudah dapat ya beta 2 dari XTYT dibagi XT kuadrat. Dijumlahkan dulu ya. Kemudian ini variansnya. Dari beta 2. Oke. Konsekuensi autokorelasi. Jika ada autokorelasi, maka apa? Pendugaan mempunyai ciri-ciri atau estimatornya. Pertama apa? Pendugaan model MKT masih tidak bias ya. Pendugaan model MKT masih linear, kemudian tetapi penduga metode MKT tidak mempunyai varian yang minimum. Mirip seperti tadi ya. Oke. Konsekuensi jika pendugaan tidak mempunyai variasi yang minimum. Pertama apa? Perhitungan standar error tidak bisa diperhitungkan kebenarannya. Dan lain sebagainya. Deteksi adanya autokorelasi. Pertama kita menggunakan metode Darwin-Watson atau DW ya. Yaitu uji hipotesis menggunakan Darwin-Watson. Kita menggunakan apa ini? H0 sama dengan apa? Titik 2 rho 0. Ini hipotesis awalnya ya gitu. H0-nya adalah rho 0 sama dengan 0. Artinya kalau misalkan ini dipenuhi tidak ada autokorelasi. Tapi kalau misalkan H1-nya rho-nya kurang dari 0 atau H1-nya tidak sama dengan 0 ya, artinya kalau H1 map rho-nya tidak sama dengan 0 berarti dia punya kemungkinan kan kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalau misalkan yang ini terjadi berarti apa? Adanya autokorelasi. Ya. Nah, kalau dari Darwin-Watson kita gunakan D ini. Ini adalah apa? Mu. Residualnya ya. Oke. Lalu bagaimana hubungan antara D dan P dan bagaimana mendapatkan uji statistik dalam autokorelasi. Nah, oke ini kan kita keluarkan saja ya ini tuh menjadi ini ya kan. UT kuadrat min 2 U1 UT gitu. Kemudian nah, tadi karena sigma dari error kuadratnya dan sigma error kuadrat min 1, berarti ini apa jumlah di error hari ini gitu ya. Misalkan kalau kita mulainya dari sekarang gitu, berarti jumlah dari semua errornya berapa? Kalau misalkan ini kan jumlah error T sebelumnya kan 1. Hanya berbeda 1 amatan, maka nilainya mendekati sama gitu. Kalau misalkan ini nilainya itu mendekati apa ya? Kan ini misalkan 2 nih, ini 3 gitu kan. Nah, ini kan dia perbedaannya hampir sama gitu kan, sehingga penulisannya menjadi apa? 1 plus 1 min 2P. Nah, jadi ini dari sini ya, D-nya tadi, D dari fungsi ini akan menjadi 1 ditambah 1 min 2P. Nah, ini ya. Kalau misalkan ini sama, berarti kan ini tanggap 1 min 2 min 2P ya. Min 2 rho, maaf. Rho-nya apa? Ini tadi. Jadi ini bisa kita anggap 1 min 2 rho-nya ini. Ini. Kan kalau misalkan saya pisah apa? Aduh. Nah, ini kalau misalkan saya pisah, jadinya kan sigma, ini kan, UT kuadrat dibagi sigma UT kuadrat ditambah sigma U min 1 dibagi. Ada yang punya
Oke. Nah, jadi ini ya. Ini kita anggap satu kan ya, pasti satu ya. Nah, kalau misalkan ini mirip nih UT dengan UT min 1. Nah, berarti kan ini satu juga kan? Berarti 1 ditambah 1 dikurang min 2 rho. Nah, rho-nya adalah ini. Ya. Oke. Sehingga koefisien autokorelasi ada pertama sebagai proksi ini D-nya mendekati 2 kali 1 min rho ya. Gitu. Nah, rho ini autokorelasi ya. Rho ini pasti nilainya ada di rentang min 1 sampai 1. Ya. Oke. Kalau misalkan nilai rho-nya antara min 1 sampai 1, berarti nilai D-nya akan berada di rentang 0 sampai 4 ya. Bentarnya harusnya 2 ya, maaf. Ini harusnya 2, 1 min rho ya. Nah, ini. Tadi kan ini kita sudah sederhanakan bahwa D itu mendekati apa? 2 kali 1 minus rho. Kalau rho kita masukkan misalkan rho-nya min 1 ya. Berarti apa? D-nya mendekati 2, 1 min 1. Berarti ini kan? 2 kali 2, 4. Kalau misalkan rho-nya sama dengan 1, berarti nilai D-nya apa? 2 kali 1 ya. Sebentar, 1 kurang 1, 0. Nah, itu berarti antara 0 sampai 4. Nah, artinya apa? Dengan kata lain, jika nilai D ini semakin besar, atau mendekati nilai 4, maka semakin besar terjadinya masalah autokorelasi yang negatif. Gitu. Ya enggak? 4 ini ketika apa? Ketika rho-nya mendekati 1 kan? Ya enggak? Berarti kalau misalkan dia D-nya mendekati 4, artinya autokorelasinya tambah negatif gitu. Ya, autokorelasi negatif tadi disimbolkan dengan ini kan, negatif set gitu. Autokorelasinya. Kalau autokorelasi positif itu seperti ini. Ya, yang ini negatif, ini positif. Oke. Nah, misalkan kita lihat nih tabel Darwin-Watson. Ada null hypothesis, ada no positive autocorrelation. Misalkan kita tolak ya, kalau kita no positive autocorrelation, decision-nya reject. Ketika apa? Kalau D-nya antara 0 sampai DL. Ya. Kemudian no positive autocorrelation, no atau tidak ada decision, kalau dia apa? D-nya antara DL dan DU. Nah, dan seterusnya. Kemudian ini ya langkah-langkah untuk menentukan bagaimana tentang uji Darwin-Watson ya. Nah, kita pasti tentukan residual. Ya, residual ini untuk apa? Menghitung nilai D, karena kan D tadi ada mu T min 1, dan lain sebagainya. Kemudian, cari nilai titik kritis DL dan DU dengan menggunakan jumlah observasi, jumlah variabel independen. Oke, DL dan DU tadi apa? Kita belakang. Ini tadi DL. Ini saya miss ya. DL. Bentar. Sorry, saya lupa DL ini, ntar DL, DU. Lower apa enggak ya? DL. Oke, nanti saya periksa lagi ya ini ya. DL dan DU. Kalau D tadi kita ambil ya. Kita hitung dengan menggunakan rumus ini. 2 kali 1 min rho. Nah, DL sama DU-nya ini nanti saya kasih tahu apa ya di akhir. Kemudian
Nah, kita lihat titik kritis DL dan DU dengan menggunakan jumlah observasi ya, dengan N dan jumlah variabel independen. Hasil ada atau tidaknya autokorelasi berdasarkan tabel Darwin-Mason. Seperti ini ya. Kalau misalkan D-nya itu antara DL dan DU, berarti dia, sebentar, DL itu yang low ya. U itu yang up atau yang atas ya. Gitu. Kalau misalkan ini tadi kita tolak, berarti D-nya antara 0 sampai berapa? Oh, 0 juga ya. 4 min 0 dari, bentar, saya lupa simbolnya. Oke. Nanti saya cari lagi ya ini. Tapi di sininya 0. 0 kurang dari D kurang dari 0 lagi ya. Nah, kalau ini perbaikan home autokorelasi. Munculnya apa? Munculnya autokorelasi ini menyebabkan estimator dari MKT bersifat linear, tak bias, tapi tidak memiliki varians yang minimum ya gitu. Kalau misalkan adanya heteroskedastisitas, dia tadi lue gitu ya. Dia linear, tak bias, unbiased, dan estimator ya. Kalau misalkan ini dia apa berarti? Linear, unbiased, RU aja ya, variasinya yang minimum. Tidak memiliki variasi yang minimum. Kemudian apa kalau misalkan terjadi seperti ini, kita melakukan transformasi menggunakan generalized difference equation dan melakukan estimasi menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah statistik Darwin-Mason tadi ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Bentar. Bentar ya.
Oke. Untuk yang DLDU tadi ya, maaf. Nah, untuk D ini kan bisa kita cari dari Durbin-Watson tadi ya. Kalau DL itu adalah batas lowest-nya, U itu benar adalah batas tertingginya ya atau upper-nya gitu. Nah, DL ini sebenarnya ada rumusnya juga, DU juga ada rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, kita akan menggunakan area. Nah, yang penting ini kalau misalkan di reject ketika situasinya adalah D-nya lebih dari 0 dan kurang dari DL dan seterusnya. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Bentar. Oke. Jadi pertemuan 6.